Sebenarnya apa sih HIPMI itu? HIPMI itu sebenarnya Kita kasih solusi. Hormat dulu dong. siap. Tum Rian. Ampun bang. Loh bro, lu kan di HIPMI, ketua HIPMI Jakpus. Ya. Oke kan? Nah, gue penasaran sebenarnya banyak yang mau gue obrolin ya terkait memang dekat dengan pengusaha, ya kan? Belum lagi tentang isu Jakarta nanti akan menjadi kota bisnis ketika IKN udah kebangun, namanya Daerah Khusus Jakarta. DKJ ya. Ya. Nah, gue pengen kupas detail banget deh dengan hadirnya lu di sini. Sebenarnya kita nih harus berusaha tuh kayak gimana ntar di Jakarta. Tapi sebelum itu, gue mau muterin satu video yang mungkin lu juga tahu dan atau jangan-jangan lu juga hadir di Munas HIPMI ke-17 ini waktu di Solo kemarin yang seru sekali ya. Gue nggak tahu ini perkumpulan para pengusaha atau atlet Smackdown. Coba deh kita play bareng. nih play deh. Tuh lihat. HIPMI beginian. Ya. Hah? Gua kebetulan hadir juga di sini. Kan? Pak Bahlil di mana? Pak Bahlil. Oh. Dia mendukung semuanya. Wah, keren. Dia mendukung semua. Kan Pak Bahlil juga mana dari kader yang terbaik dia itu dipilih. HIPMI, kita bahas HIPMI ya. Ya. Gue penasaran dari kontribusinya HIPMI itu apa gitu kan? Apakah memang dijadikan batu loncatan buat menjadi pejabat? Gini, Pak Bahlil dulunya HIPMI. Ya. Pak Ketum Lutfi? HIPMI. Ketum HIPMI Pak Bahlil. Ya. Pak Lutfi? Ketum HIPMI Jaya, lalu Ketum HIPMI Nasional. Berarti pejabat semua ya? Ya, bisa dibilang seperti itulah bang. Rebutin ketua. Ya. Yang ujung-ujungnya untuk ketuanya? Untuk memberi manfaat ke seluruh anggota HIPMI Jaya 1 Indonesia. Cita-cita kita seperti itu. Bukan akan mudah terjadi menteri. Itu jalur lain lah. Oh gitu. Nggak, soalnya kan stigmanya begini, Iya. masuk HIPMI nanti ujung-ujungnya cuma dijadikan batu loncatan buat jadi pejabat, buat jadi politikus, buat jadi menteri. Itu maksud gue tuh, gue pengen tahu. Ini gue sudut pandang awam nih ya guys ya. Ntar gue diserang nih para anggota-anggota yang lain nih. Lu tahu apa lo, bisnis lu aja belum nyampe triliunan? Iya siap. Ampun. Tapi maksud gue pengen tahu sebenarnya HIPMI tuh gimana gitu loh. Kalau emang oke ya gue mau daftar. Siap. Simpel aja gue, ya kan? Iya. Pengen belajar gue. Kan kalian kan di situ kan ajang ketemuan anak-anak orang kaya. Kata orang. Sebenarnya ada apa sih HIPMI itu? HIPMI itu sebenarnya didirikan, cita-citanya itu melahirkan pengusaha patriotik. Awalnya dulu nih, awal cita-cita HIPMI didirikan. Oke. Melahirkan pengusaha patriotik yang menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Keren dong. Cita-citanya awalnya seperti itu. Tahun berapa waktu itu? Udah, kita nih HIPMI Jaya udah 50 tahun umurnya. Terus? Seiring dengan perkembangannya zaman, ya tidak bisa dipungkiri juga bang. Memang antara pengusaha dengan regulator atau notabene-nya penguasa ini kan jalan beriringan juga. Coba ya kita cek. Gue mau tahu, lu sama regulator sama pemerintah berarti kan jalan bersama-sama. Ya. Nah sekarang berarti kontribusinya lu sama Kadin, lu sama Apindo harusnya ada program bareng dong. Ya. Nyatanya ada? Ada beberapa program di HIPMI itu yang memang berkolaborasi dengan Kadin, dengan asosiasi profesi lainnya juga bang. Oke. Terus. Ya kalau diceritain background HIPMI itu sendiri ya. Iya. Memang seharusnya kita itu mencetak pengusaha sebanyak-banyaknya untuk menjadi negara maju. Dan notabene-nya sekarang masih sangat rendah apabila kita bandingkan dengan negara tetangga kita. Untuk mencapai negara maju harus pengusahanya double digit angka pengusaha dari jumlah rasio penduduk yang ada. Awalnya cita-citanya seperti itu. Cakep juga ya berarti ya. Kalau bisa dibilang ya kita bisa lebih terbuka, lebih santai ya. Dulu itu HIPMI didirikan untuk melawan oligarki. Woi, cakep itu. Yang notabene-nya bukan dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang notabene-nya tidak dekat dengan rezim saat itu, Orde Baru. Wah, ini udah makin panas nih obrolan. Itu kalian hadir. Karena kita nggak bisa tertutup nih, kita harus buka-buka. Gue demen kayak gini nih. Siap Tum, jadi gue sengaja pengen ngundang lu, kita kupas nih highlight boleh lah tadi ya, biar teman-teman juga tahu obrolannya ini sebenarnya pembahasan seputar apa, dan teman-teman pastikan sampai akhir. Kalau yang ngakunya pengusaha harusnya lu stay di sini. Siap. Karena ini menjadi momen penting buat lu semua nih. Ini kalau dilewatin sayang banget. Jadi banyak juga cita-citanya pengen masuk HIPMI, pengen apa, tapi kok nyatanya berseliweran berita-berita tuh ricu lah, adu jotos lah, ngerebutin satu jabatan ketua lah.
habis dari ketua tuh kayaknya kayak jadikan apa ya stigmanya ya. Ini gue dari sudut pandang orang awam dan media yang ngeliatnya ya. Ya koreksi aja kalau gue salah. Kayak abis itu udah apa ngapain pejabat batu loncatannya buat kemana gitu loh. Maksud gue terus fungsi kalian untuk nantinya benar-benar menghimpun para pengusaha-pengusaha baru mana? Ya. Kan poinnya tuh itu. Nyampe lagi nggak stigmanya bahwa asik sendiri, Ya. ya kan? Ya. Ini gue coba bawa dari sudut pandang luar nih. Ya. Makanya gue kayak mau daftar jadi entar-entaran, kayak gue keterima aja. Iya kan? Kayak asik sendiri dia doang gitu loh. Maksud gue kontribusi buat pengusaha untuk deeskalasikan yang mana gitu loh. Ya. Jadi memang kalau kita bicara ini ya video ini ya memang cukup viral lah. Kita juga ini kan proses pengambilan keputusan tertinggi saat itu. Munas ini. Munas di dalam suatu organisasi pengambilan keputusan tertinggi ada di Munas. Memang di situ yang sudah terbiasa ada dinamika-dinamika yang terjadi, Bang. Dalam pengambilan keputusan tersebut karena ada berbagai macam kepentingan di situ. Ini clear ya berarti langsung dari ketum HIPMI Jakarta Pusat ya yang berkata oke. Karena memang kepentingannya tidak lain tidak bukan sebenarnya. Bukan hanya sebatas kekuasaan. Tapi memang bagaimana kita adu ide, gagasan, visi misi, pemikiran, apa yang mau kita bawa HIPMI ke depan seperti apa. Tapi kan sudut pandang beda-beda antara calon satu dengan calon lainnya. Memang kadang-kadang ada eskalasi meningkat. Wajar, Bang, dalam organisasi yang notabene-nya semua CEO di perusahaan masing-masing punya ego. Jadi apabila ada perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, itu menjadi suatu hal yang lumrah. Tapi ini bahan koreksi kita. Bahan koreksi kita ke depan, apabila semua semangatnya mau positif, harusnya bisa landai-landai aja. Oke. Kita runut kali ya. Yan, gini. Pelan-pelan nih kita bahas nih. Jadi teman-teman punya sudut pandang mengenai sebenarnya himpunan pengusaha muda Indonesia. Itu masih singkatan masih itu ya? Ya. Belum ganti jadi himpunan para menteri Indonesia belum ya? belum. Kan gue tabayun, gue nanya. Soalnya ujung-ujungnya kan siapa tahu ada jadi wakil menteri perdagangan misalnya kan kita nggak tahu gitu kan. Anyway gini, di HIPMI ini sebenarnya yang boleh daftar seumum-umumnya atau gimana sih? Nih gue penasaran sama organisasi kalian ini. Memang HIPMI itu ada persyaratan sebelum kita masuk itu harus minimal kita ada terdaftar sebagai di akta perusahaan. Jadi semua perusahaan PT, boleh. CV, boleh. Revenue omset minimal sekian nggak ada, beneran clear ya? Clear. Oke. Itu clear. Ada asal dan namanya di akta perusahaan, ada di CV, PT atau CV itu boleh masuk. Gue bisa nih, kan gue Bisa. ada di akta perusahaan nih, Sangat PT Kasih bisa. Solusi Usaha Indonesia. Apalagi udah sebesar ini. Amin ya Rob. Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah ya, oke, tetap lu yang lebih banyak lah pasti revenue-nya. Oke, terus akhirnya? Ya, memang kita ini ya kita terus harus berevolusi ya Bang. Maksudnya dalam artian HIPMI yang sekarang sama HIPMI yang dulu itu berbeda. Dengan animo pengusaha muda yang tertarik dengan entrepreneurship tuh sangat tinggi. Kita tidak boleh juga membuat HIPMI ini semakin eksklusif lah istilahnya. Dalam artian seperti itu Bang. Kita harus membuka Keren nih. lebar Iya. untuk para pengusaha yang mau mulai merintis. Karena biar bagaimanapun terbukti pada saat pandemi kalau kita flashback yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia salah satunya dari sektor UMKM yang membantu. Kalau enggak waktu itu kita bisa dikatakan hancur lah. Kalau tidak ada yang menopang. Tapi image-nya ya, di luaran sana tuh HIPMI tuh udah kayak notabene-nya usaha atau pengusaha menengah, besar, ke atas gitu loh. Jadi kan orang-orang udah pada sukses, orang-orang udah pada kaya. Ini gue coba stigma negatif yang muncul dari permukaan halayak ramai ya. Lu bisa luruskan lah di sini. Nah sehingga ketika tadinya misalnya komitmennya pada pengusaha kecil apa segala macam ya, kayaknya kalian mungkin dari 100% bidang usaha ini, small, medium, enterprise gitu ya, SME ini, kayaknya cuma mengisi ruang 1-3% nih. Karena 97% bahkan 97 sampai 99%-nya adalah kecil, mikro. Iya. Itu maksud gue tuh. Jadi apa ya? Kita bahasnya detail satu persatu itu yang gue masih sisi penasaran ya. Berarti yang boleh masuk ya
orang-orang kaya semua gitu. Apa iya kalian peduli sama yang kecil-kecil? Itu stigmanya salah. Kita luruskan boleh ya? Nih, gue demen nih kayak gini. Luruskan ya, boleh. Coba. Iya. HIPMI itu sekarang terutama di Jakarta, HIPMI DKI namanya HIPMI Jaya. Oke. Ya. Itu 70%-nya pengusaha UMKM. Wow. Bener nih berarti ya? Itu real yang HIPMI terjadi Jaya di berarti lapangan. DKI ya? DKI. Berarti ada 6 ya? Ada 6 wilayah. Ada 6 wilayah kan? Ya. HIPMI Jakpus, Jaksel, Jakbar, Jaktim, Jakarta Utara, Jakut, Pulau Seribu. Pulau Seribu. Ya. HIPMI Jayanya yang ke-7. HIPMI Jaya yang di Atasnya provinsinya. lagi. Provinsinya. Ya, kita di wilayah, di cabang. Ya, berarti 6+1 kan artinya kan Ya. atasnya HIPMI Jaya. Oke, anyway, terus Ya itu sekarang itu kita 70% itu UMKM. Cuman kan kita nggak bisa mandang sebelah mata. Memang dulu HIPMI itu sangat terkesan eksklusif. Yang bisnisnya, konvensional yaitu pertambangan, kan. Iya, konstruksi, perkebunan kelapa sawit, pabrik, manufaktur dan lain-lain. Emang itu kan? Tadinya Bisnis lu apa anyway? kita bisnis gue tuh real estate developer, properti. Dari bokap. Enggak. Karena kan HIPMI katanya kan ini perkumpulan anak-anak orang kaya, anak-anak pengusaha sukses. Iya. Yang dapat jatah Privilege lah. enggak ya berarti Enggak. ya. Oke. Kita semua mulai dari kita nggak dikasih karpet merah, walaupun memang ayah gue tuh pengusaha juga, tapi memang beda industri. Jadi gue sama kakak-kakak gue bikin lah akhirnya perusahaan ini. Terus Kita mulai semuanya dari bener-bener dari satu rumah, yang alhamdulillah sekarang ya qadarullah lah ya. Alhamdulillah sekarang kita punya sampai hingga 1.000 unit rumah yang kita bangun. Wow. Di berbagai kota di Indonesia. Kontraktor apa developernya? Saya developer. Oke. Ya. Oke, balik lagi 70%. 70% sekarang pengusaha UMKM. Dari multi industri. Sekarang justru yang industrinya sudah relatif besar itu menjadi minoritas di HIPMI DKI ya. Kalau kita berbicara di skop HIPMI Jakarta. Oke. Ya. Dan tentunya program-programnya pun sekarang lebih banyak menitik beratkan untuk memberikan solusi, untuk memberikan suatu pandangan terhadap problem-problem yang dihadapi bisnis tiap anggotanya, Bang. Sekarang seperti itu. Emang dulunya nggak gitu? Karena dulu sektornya kan beda. Sektornya mereka udah cenderung lebih mapan. Kan kita menyesuaikan dengan demografinya di HIPMI Jaya itu sendiri kan. Ya terus apa yang diperebutkan sampai akhirnya gampar-gamparan waktu di Munas kalian di HIPMI nih, ya kan lempar-lemparan bangku lah, adu jotos lah. Maksud gue kalau cuma, maaf ya ini gue udah suruh pandang awam dulu nih, koreksi kalau gue salah. Kan bebas pendapat dong. Terus kalau ujung-ujungnya nyampe ketua abis itu kayak nggak ada sesuatu yang diperebutkan jabatan politis atau mungkin jatah-jatah kayak nggak mungkin ya. Semua calon ketua umum saat itu punya memang gagasan yang berbeda-beda, Bang. Punya bergagasan yang berbeda-beda. Mereka menjalani itu tuh prosesnya panjang. Proses kampanye itu ada penyampaian visi misi, debat kandidat yang ditayangkan di salah satu TV nasional. Jadi memang prosesnya itu panjang. Tapi cita-citanya semuanya menawarkan satu solusi yang baik untuk anggota, yang membuat program yang impactful buat anggota HIPMI secara keseluruhan. Bukan hanya sekedar jabatan. Itu perlu gue lurusin juga. Ya, oke, boleh. Ya kan enak nih. Iya. Karena HIPMI memang tempatnya salah. HIPMI itu kawah candra di muka bagi para pengusaha yang baru memulai, yang cita-citanya pada saat kita selesai di HIPMI, itu ke HIPMI ada 40 tahun batas umur. Begitu kita selesai 40 tahun, insya Allah kita akan menjadi pengusaha yang lebih baik dan naik kelas. Oh, di dalam tuh di grooming? Ya. Bukan buat nongkrong doang gitu? Enggak, Bang. Nongkrongnya ya 10% lah. 90%-nya kita berjejaring, ngomongin pekerjaan. Pada saat meeting ngapain kalian? Ini gua cerita pengalaman pribadi. Oke. Gua ini dilahirkan bukan dari rahim yang notabene-nya keluarga HIPMI. Bener-bener murni swasta aja, pengusaha, memang gak berorganisasi, gak berpartai politik.
ada awal minder. Dulu HIPMI ini kan pakai dasi, pakai batik tangan panjang dan seperti itulah. Tapi gue mikir kalau misalkan gue minder terus, kayaknya nggak akan jadi sesuatu nih. Karena gue memang memiliki cita-cita lah. Suatu saat, insya Allah kalau memang misalkan jalannya ada, memang akan berkeinginan lah untuk memberikan kontribusi konkret di negara ini, Bang. Bukan gue pakai HIPMI sebagai kendaraan, tapi gue percaya sebelum kita jadi pejabat, sebelum kita jadi eksekutif maupun legislatif, tentunya fondasi bisnis gue ini harus kuat. Karena kita bicara belak-belakan, politik cost di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi istilahnya kalau gue boleh terbuka, kalau belum mapan gak usah deh coba-coba ke arah sana. Mohon maaf. Apa nih pejabat maksudnya? Iya. Politik? Ya. Kita kuatin. Yang saya ilhami gitu. Jadi bener-bener gue mau memperkuat bisnis gue dulu, Bang. Dalam sampai 10 tahun ke depan perkuat fondasi. Habis itu ya kita lihat lah arahnya akan kemana. Yang jelas kontribusi terhadap negara Republik Indonesia itu adalah cita-cita gue dari dulu. Memang terdengar naif, tapi itu merupakan ya gue tuh selalu memikirkan itu, selalu memiliki visi seperti itu. Tapi apa iya dengan gabung ke HIPMI itu adalah pengen atau nantinya bisa menjadi satu jembatan yang arti positif ya? Ya. Buat berkontribusi pada negara dan seterusnya, jauh dari stigma-stigma yang tadi gue sebutkan di awal gitu ya. Ntar ujung-ujungnya lu juga jadi batu loncatan buat ke politik gitu. Sekalian aja udah jadi partai politik, udah HIPMI gitu kan. Itu kan jadi stigma-stigma itu kan kayak sana. Jadi kalian gimana sih gitu, bener-bener mengeskalasi, menggrooming yang baru-baru memulai nggak sih sesuai dengan namanya Himpunan Pengusaha Muda. Ini biar lu makin keluar nih, kayaknya gua harus kasih kopi nih, biar dikasih kafe ini kayaknya nih, biar langsung. Tadi sudah keluar semua nih. Kalau bisa lebih jujur lagi nih sambil ngopi Yan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Biar lo buka nih sebenarnya dalamnya seperti apa. Nah, kena kafe ini biasanya jujur juga nih kan. Aduh. Iya dong, kayak Linda aja lagi ngomongin tentang Vina kan, dia sampai kesurupan dulu baru dia kebuka semua kan. Analoginya ekstrim sekali ya. Oke, jadi siapa pembunuh Vina? Sorry. Apa? Lanjut. Iya. Sebenarnya memang di HIPMI ini kan ada banyak lah yang memiliki tujuan untuk di politik. Tapi tentunya udah banyak senior-senior kita yang jadi menteri-menteri saat ini itu berasal dari rahim HIPMI. Tapi yang orang suka lupa, proses dia menjadi menteri itu apa? Mereka tuh udah punya bisnis yang luar biasa, yang kontribusi konkret terhadap penerimaan negara itu sudah oke. Itu tapi yang dilupakan, dipotong langsung jadi menteri. Tapi proses ke belakangnya nggak dilihat. Oh iya, itu yang nggak fair juga. Ya, sebentar. Ya, oke, gue akuin deh mungkin. Sebenarnya kan gue kan mewakili keresahan dari masyarakat. Dia langsung meng-counter omongan gue di awal guys ya. Iya, tapi saya keresahan masyarakatnya adalah taunya kan HIPMI dijadikan seringkali masalahnya kan batu loncatan dan seterusnya. Terus gue akhirnya jadi muncul pertanyaan berikutnya lagi. Terus jadi pemerintah terhadap HIPMI benar-benar mengakui nggak? Gitu, kontribusinya adalah menyumbang ekonomi makro misal mikro deh, tadi kan udah sempat singgung mengenai UMKM nih. Berarti kan berarti jangan-jangan 97% lebih itu di Indonesia ini 67, sekian juta orang usaha mikro ini berarti kan campur tangan di HIPMI juga nih. Nah, gue mau ngukur kalau emang ternyata itu konkret dan lo berhasil mengklarifikasi, wah, gue hormat gue sama HIPMI. Iya dong. Iya dong, ya kan. Nah, itu aja sih gue pengen tahu tuh. Sehingga ya, berarti bener-bener channel podcast Kasih Solusi ngundang dari Ketua HIPMI Jakarta Pusat. Gue langsung klarifikasi nih semuanya nih. Berarti guys, selama ini kita denger cuma isu-isu negatif nih. Nah, yaudah ayo silakan daftar HIPMI. Maksud gue itu loh. Iya. Kan selama ini kan gue kemana mau daftar, ajang pamer-pameran doang. Ya kan, lu harus luruskan dong. Stigma itu memang nggak bisa dipungkiri lah. Pasti terlihat di luaran itu seperti itu. Gua pun secara pribadi kan begitu. Ngelihat HIPMI ini awalnya waduh sungkan. Tapi pada saat gua udah terjun ke dalam, justru inilah wadah buat kita sekolah istilahnya. Buat kita belajar. Bener-bener
network itu terbuka bang, nggak bisa dipungkiri itu sangat membantu. Minimal kalau kita belum bisa berpartner, kita bisa tahu ilmunya satu sama lain gitu loh. Oh ini industri gue properti, tapi ada orang industrinya misalkan di ekonomi kreatif. Nah gue bisa belajar nih, oh ternyata menarik juga ya ekonomi kreatif ini ya. Ada 17 subsektor istilahnya di dalam ekonomi kreatif. Ada IP lah, ada segala macem. Menurut gue itu kan gue juga bisa, at least gue nggak bisa berkolaborasi, tapi gue bisa belajar. Menurut gue output kolaborasi itu yang terakhir. Menurut gue di HIP ini gue rasakan. Awalnya gue di properti, sekarang ada di bidang healthcare juga ada, di industri lain juga ada, di F&B pun juga ada. Boleh tau brand-brandnya apa aja? Boleh sebutin? Boleh lah, brand lu kan? Iya. Sebutin aja. Titik Temu. Oh punya lu Titik Temu. Ya itu sama teman-teman di HIPMI juga ketemunya. Gue pernah ngopi di Blok M tuh. M-Block. M-Block? Iya. Gue pernah beli kopi lu. Cakep, gue termasuk penyuka Americano. Di atas kan? Iya. Iya kan, masuk ke tangga belakang kan? Iya. Itu gue beli di situ. Itu gara-gara HIPMI juga. Terus apa lagi? Ada lagi industri-industri lain yang berasal dari HIPMI, tapi nantilah kita buka pada saat udah waktunya. Oke. Itu awal gue masuk bisnis satu, real estate developer, properti, bikin townhouse segala macam. Sekarang gue bikin kawasan terpadu. Oke. Before afternya gue mau tahu dengan dampaknya ternyata bener-bener kalau lo tadinya misalnya, gue menarik ya kalau gue coba simpulkan adalah narasi lo tuh iya, lo akan menepis stigma-stigma negatif. Lo membawa, kita ngomong HIPMI Jakarta Pusat dulu ya, yang memang lo bawahin di sini ya. Yaitu pengen ada upaya insya Allah mengembalikan HIPMI atau fungsi organisasi himpunan ini adalah kepada kemurniannya ya. Maksudnya jauh dari stigma negatif masyarakat, ya stigma pengusaha. Takutnya juga kesana aja ngumpul-ngumpul asik sendiri doang, tapi ternyata lu kontribusi sangat gitu kan. Gue nggak kebayang sih ini ngayal gue aja agak lompat dikit lah anyway, kayak gimana ketika lu ntar jadi HIPMI Jaya nih ketuanya gitu kan. Gue mikirnya kan kayak gitu. Gue nggak tahu sekarang Sona masih nggak sih adik kelas gue tuh di SMA 82 tuh. Masih. Sona itu masih ketua umum kita yang kita sangat sayangi. Sona adik kelas gue temen Renat juga dia di 82 deh. Salam ya buat dia. Siap. Gue kelas 3 dia kelas 2 tuh. Anyway, maksud gue kan gue jadi kalau emang ternyata adalah payung organisasi ini ya gimana tergantung nahkoda atau pilotnya. Ya poinnya kan kalau bahasa secara luasnya nih, globalnya kan negara ini maju kan gimana presidennya. Nah kan poinnya tuh itu. Yang nantinya ujung-ujungnya kalau emang ternyata adalah ada satu ketua, gue nggak tahu lah ya mau siapa kan ntar nih, mau minimal HIPMI Jaya deh. Karena kan nanti kan isunya kan Jakarta akan menjadi kota bisnis. DKJ, ibu kotanya kan akan di IKN. Jakarta akan jadi New York, IKN akan jadi Washington DC. Nah ini kan kontribusinya apa nih gitu loh buat para pengusaha. Gue spending di Jakarta yang menjadi kota bisnis tuh dari sektor yang mana nih? Karena kalau bukan kalian-kalian yang berperan kan, kita buta arah bro. Betul. Iya kan, oh ternyata bisnis ini nih, ternyata bisnis ini nih. Nah itu gunanya himpunan tuh. Gue tuh lagi ngincar itunya tuh. Kemana tempat kita belajar sebagai pengusaha? Kalau ujung-ujungnya jadi tempat batu loncatan politik ngapain? Makanya gue tuh selalu mikir gini bang, gue itu alhamdulillah diamanahkan di Ketua Umum HIPMI Jakarta Pusat. 2021 lah gue kepilih. Saat itu gue selalu mikir, kita HIPMI ini minimal kita setelah gue diamanahkan waktu itu ya, gue tuh bener-bener melakukan survei mendalam juga bang. Di internal. Apa? Yang gue tanya bukannya nama pekerjaannya, tapi problem bisnis lo apa? Wow, gue rangkum lah di situ. Problematikanya memang kebanyakan akses to finance waktu itu, akses ke pendanaan. Gue ini sangat menghindari acara yang sifatnya seremonial. Kita ini pengusaha, maksudnya waktu terbatas, ada waktu sama keluarga juga yang harus kita bagi. Jadi gue sangat menghargai teman-teman tuh mau datang ke acara, minimal dia dapat ilmu, minimal dia dapat solusi. Memang itu yang kita butuhin. Itu kan cita-citanya, dan itu sudah gue lakukan di Jakarta Pusat. Ya gue mau tahu siapa keterjang lu dulu tuh, kontribusi lu tuh di pusat ngapain sih? Gue mau tahu nih. Terus boleh gue runut seperti itu. Karena harusnya HIPMI itu memang harus kita kembalikan ke hitoh
sebagai pengusaha. Wah, itu. DNA itu yang harus kita kembalikan. Oh. Yang harusnya kita berebutnya itu berebut project, bukan berebut jabatan. Ribut yang ada lu pada. Tuh, maaf ya, nih pendapat gue suka nggak suka nih. Nora, kalau begini nih malu kalian nih. Ya. Gimana gue mau ikutan ke situ? Iya nggak sih? Kalau dinamika ini hal yang wajar dalam proses pengambilan keputusan, Bang. Pukul-pukulan wajar maksud lu? Pukul-pukulan wajar. Dinamika, kalau pukul-pukulannya itu kondisi lapangan yang kita tidak bisa bendung lah. Karena itu kan perbedaan pendapat aja. Tapi ujung-ujungnya kita bareng lagi kok. HIPMI itu ada slogan bertanding untuk bersanding. Wih. Selesai tanding kita sama-sama lagi rangkulan sebagai keluarga besar HIPMI dan akan berkontribusi. Oke, balik lagi pusat nih. Ya. Pas di pusat berarti lu bikin satu ajang diskusi lah ya. Gimana caranya pengusaha ini tereskalasi, bukan nambah lagi mikro-mikro baru. Ya, ayo kita buka wirausaha baru lagi. Baru ya akan nanti ujung-ujungnya mikro akan terus mikro, kecil akan terus kecil. Maksud gua kan ternyata ada upaya itu lu bawa program itu di pusat untuk eskalasi. Betul. Mikro ke kecil, kecil ke menengah gitu. Ya, dan itu sudah terjadi. Bukan akan. Tapi memang benar-benar waktu program-program kita buat di mana 80% HIPMI Jakarta Pusat sebagai rumah gue sendiri nih, itu problemnya di ini, mereka nggak punya akses ke finance. Akhirnya gue bikinlah suatu program kerja saat itu, yang dimana gue mendatangkan berbagai macam instrumen pendanaan, ada VC, PE dan lain-lain lah ya, perbankan. Di situ gue bikin formatnya ada live pitching dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah ada realisasi yang terjadi di situ. Dan itu kebanggaan yang gue nggak bisa ini, Bang. Yang benar-benar gue memacu gue pada saat itu. Alhamdulillah ada terjadi closing. Alhamdulillah dia dibiayai sama salah satu instrumen itu. Venture capital misalnya, pendanaan berapa juta dolar gitu ya. Alhamdulillah. Wow. Kan itu tandanya konkret, sudah ada kejadiannya di anggota HIPMI Jakarta Pusat. Bukan cuma satu, ya kan. Ada beberapa teman-teman. Oke. Dan memang ini nggak ada juga dilakukan oleh yang lainnya. Kalau misalnya kita ngomongnya ke barat, ke timur, Jakarta Selatan, masa mereka nggak melakukan hal yang sama? Maksud gue, kok ini stigma ini kenceng banget gitu loh. Ya gue happy sih dengernya dari pusat ternyata udah ada satu program yang menarik yang betul-betul membantu teman-teman pengusaha yang lainnya. Akhirnya kan kalau gue misalnya jadi anggota, gue terima kasih dong sama ketua gue nih, sama tum gue nih. Karena memang yang bukan buat pamer-pameran doang gitu ya. Tapi bukan yang lainnya, kan bisa jadi mereka melakukan hal yang sama. Semuanya memang cita-citanya semua baik, Bang. Cuma tergantung bagaimana mengemas dan ini kan, merealisasikan sebagai program kerjanya seperti apa. Semuanya punya angle yang berbeda, tapi cita-citanya sebenarnya sama. Terus stigma itu muncul gara-gara ulah siapa? Oknum siapa? Ya, stigma eksklusif itu. Oh iya. Ya itu karena memang tradisi-tradisi yang tadi gue bilang. Betul, harus dibenahin dong. Sekarang udah terbenahi. Sekarang ini udah terbenahi, Bang. Karena gue ada di dalam kan. Pelaku ekonomi kreatif itu sekarang sudah sangat banyak. Sekarang industrinya variatif banget. Dari A sampai Z mungkin bisa ada di HIPMI, Bang. HIPMI itu miniaturnya Indonesia lah, bisa dikatakan seperti itu. Dari skala misalkan pengusaha F&B yang mungkin omsetnya baru 5 juta per bulan, itu ada juga. Ada memang? Ada. Pusat apa Jaya nih? Ya kita bicara secara keseluruhan. Itu ada juga. Jadi nggak ada kita berpatokan dengan skala bisnis. Yang penting bisnisnya legit. Yang penting bisnisnya memang beneran pengusaha. Sorry to say bukan makelar. Memang ada? Yang makelar ada? Ya mungkin oknum-oknum yang lolos dari verifikasi itu pasti ada. Ya kan fungsinya untuk kepengurusan ke depan tentunya kita nggak bisa naif juga. Harus berbenah juga dong, Bang. Nggak bisa kita hanya mengamini atau bahkan nggak bisa kita
ikut di dalam proses yang itu saja. Harus ada suatu gebrakan juga. Kalau memang HIPMI ini mau jadi organisasi yang akan relevan dan berkontribusi konkret buat negara, Bang. Iya dong. Itu yang kita inginkan kan sebetulnya. Iya. Tapi apakah menjadi ketua itu harus yang memang revenue bisnisnya atau omsetnya yang wow gitu, bombastis gitu? Enggak. Soalnya stigmanya masih nempel itu juga kan? Enggak. Ini revenue bisnis adalah lain hal menurut gua. Dan besarnya bisnis itu lain hal. Tapi lebih kepada leadership aja, Bang. Bagaimana dia bisa memimpin seluruh CEO. Itu kan seninya HIPMI di situ daripada organisasi lain. Tidak ada sifat komando. Semuanya bos di perusahaan masing-masing. Bagaimana jiwa leadership itu tuh benar-benar harus kuat. Karena kan kita sebagai pengusaha tentunya punya ego lah. Rasa bos kan di perusahaan masing-masing. Disitulah kekuatan leadership seorang ketua umum diperlukan. Yang alhamdulillah sudah dilakukan sama ketua umum gue lah, Sona Maesana. Itu gue sangat berterima kasih sama beliau. Beliau benar-benar membukakan akses lah, bukan jaringannya ke seluruh anggota HIPMI Jaya, Bang. Tapi tentunya PR ke depan kan kita harus improve terus. Ya. Apa yang sudah baik kita lanjutkan. Tentunya manusia, Bang. Manusia kan dan segala dinamikanya mungkin ada kekurangan, itu coba kita perbaiki. Itu aja cita-citanya. Oke. Dan ujung-ujungnya nanti tahapannya gimana sih, Bro? Dari HIPMI pusat naik ke HIPMI Jaya, terus ketua umumnya? Itu ketua umum Jaya. Bentuknya dia Jaya itu. DKI. Atasnya DKI? Nasional yang ada inilah videonya ini. Oh, sekarang siapa? Akbar? Ya. Sekarang siapa sih Akbar? Akbar Himawan Bukhori. Ya. Abis itu udah puncaknya di situ udah. Ya. Kita tuh ada batas umur. 40 tahun. 40 tahun. Oh, gue masih bisa sih. Sekarang gue 35. Berarti sangat bisa. 5. Lu berapa umur? Hah? 33 jalan 34. Oh, masih bisa lah ya 5 tahun ya. Bisa nggak 5 tahun langsung daftar jadi ketua umum nasional? Kalau udah punya podcast seperti ini mah, jangankan ketua umum. Menteri langsung ya. Lu mah ngajak pinggir jurang mulu lo. Oke, nah berarti di pusat udah lo jalankan seperti itu, program-programnya membantu buat kawan-kawan dan organisasi anggota yang lainnya. Anggota berapa di pusat? Sejauh ini 350. Oh, memang ada batasannya di situ, nggak bisa ribuan? Nggak ada batasan. Kalau ya karena terdistribusi ke 6 wilayah tersebut kan. Paling banyak wilayah mana anggotanya? Seperti insya Allah pusat ya. Pusat ya? Iya. 350. Oh. Bro, yang milih tuh bukan dari orang luar ya? HIPMI itu ketuanya. Gue mau tahu deh. Lu bisa dipercaya di HIPMI pusat. Wah, ini udah mulai teknis nih ya. Pengen tahu aja gue. Soalnya kan yang gue wawancara adalah berarti kan kepalanya nih ya. Yang nanti obrolan kita sebenarnya ke ujungnya nantinya gimana caranya si kepalanya ini bisa betul-betul membantu yang ada di bawah anggotanya agar jadi naik kelas gitu loh. Poinnya kan itu. Jadi gue mau tahu nih sebenarnya nih, kenapa lu juga bisa dipilih? Story dikit ya. Lu dipilih sama berapa orang? Sama 27 orang. Pengurus inti di HIPMI Jaya. Loh, kenapa nggak bisa semuanya yang milih? Kita ada ADART dan peraturan organisasi. Oke, apalagi orang luar sekalipun nggak bisa ya? Eksternal, iya, nggak bisa. Nggak mungkin eksternal ya? Berarti naiknya ada di internal. Di internal. Terus internal 350-nya ngapain? Kok cuma 27 yang milih? Yang memilih itu kan 27. Memang yang istilahnya kabinetnya lah. Iya. Kabinetnya 27 yang memang pada saat itu ya diamanahkan di posisi-posisi tersebut dan dipercayakan. Lalu secara ADRT juga mengatur untuk yang memilih ketua cabang itu ya votersnya itu ke 27 pengurus harian namanya di BPD HIPMI Jaya. Jadi 27 per 350. Jadi 27 orang itu adalah dia termasuk di 350 anggota itu. Enggak, HIPMI Jaya keseluruhan itu 4.000 anggota. Oke. Ketua umum beserta jajarannya itu 27. Kenapa lu bisa kepilih? Ya itu kan prosesnya panjang juga, Bang. Boleh tahu nggak waktu itu? Dari mulai pemaparan visi misi ada, debat kandidat ada, lalu ada proses benar-benar meyakinkan para pemilih dengan gagasan yang gue bawa.
Waktu itu gagasan lo apa? Nggak, gue pengen tahu aja. Nah, Gitu. Maksudnya kan ya gue waktu itu semata-mata gue pengen menjadikan HIPMI Jakarta Pusat itu ya semakin solutif dan produktif. dari sektor. Dari sektor waktu itu gue masuknya pada saat gue membawa gagasan itu jadi ada 4 pilar. Ini teknis sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak, Nggak gue apa-apa mau ya? tahu. Nggak apa-apa dong. Maksudnya kan gue mau tahu ketika kapal pusat ini berjalan Iya. dan ternyata bukti konkret bahwa mereka happy dan lain sebagainya Iya, kan iya, berarti iya. kan gimana kepalanya itu bisa membawahi anggota Iya, kan, iya. program-program komunikasi, Iya. apa workshop misalnya Iya, atau mungkin iya. pelatihan Iya, atau iya. mungkin pendanaan kan akhirnya juga tahu nih sepak terjangnya nih. Oh ya udah, misal di kemudian hari misalnya lu tiba-tiba harus dipercayakan diamanahkan untuk menjadi salah satu kandidat, gue nggak tahu ya, mungkin ke Munas lah apa segala macem kan. Iya, Orang iya, jadi udah tahu, oh lu tuh gayanya begini cara mainnya Iya, iya, iya. gitu. Waktu itu yang coba gue tawarkan dari keempat pilar program tersebut, gue memprioritaskan Jaya Akademi sebagai pintu masuk. Karena gue sangat percaya bang, kalau misalkan kita masuk HIPMI, isi kepala kita nih belum sama nih, iya kan? Oke. Secara soft skill, secara pemahaman literasi itu belum sama, mustahil kita berkolaborasi. Gue pengen bikin suatu ekosistem tentunya, yaitu pelatihan-pelatihan literasi. Gue pernah literasi keuangan syariah waktu itu. Gue bikin program, biar teman-teman paham juga ini. Indonesia ini marketnya sangat besar kalau kita berbicara keuangan syariah. Tapi kenapa kita hanya nggak pernah di area permainan, selalu jadi buih-buih di pinggiran itu loh. Belum. Gua bikin acara itu bareng sama komisaris independen Bank Syariah Indonesia saat itu, Bang Arif Roshid. Iya. Ya, sama beliau. Gue bikin kelas itu bagaimana untuk mengedukasi dulu. Karena kan gue harus ngelihat appetite-nya teman-teman. Butuh apa sih? Oh, keuangan, ya udah deh. Dari keuangan yang konvensional sampai ke syariah ya coba kita tawarkan. Minimal dia tahu ilmu-ilmunya, basic-basicnya itu harus sudah tahu dulu bang. Basic pengusaha itu kan harus tahu apa sih? Baca laporan keuangan, kita berbicara legal, kan itu yang harus diisi dulu. Baru kita bisa bernetwork, baru bisa kita kolaborasi, itu ujung menurut gua. Gue nangkep nih berarti. Kenapa akhirnya gue nggak mau nyebut nama yang mana, karena memang jujur gue nggak tahu. Gue taunya juga berukur dari stigma aja sih ya. Kenapa jadi akhirnya muncul stigma negatif seputar HIPMI cuma ajang buat saling pamer? Stigma negatif ya, berarti belum tentu seperti itu loh. Ya ajang buat unjuk gigi, eksklusif. Ya kesana orang tuh kayak mau masuk HIPMI tuh kayak udahlah dia ada doang nih, misalnya kayak gitu kan. Boro-boro dapat ilmu. Berarti ulah dari oknum yang memang menjabat saat itu menjadi ketuanya. Gue nggak tahu generasi yang mana misalnya. Nah kan gimana cara ngebawainnya? Kalau emang isinya seperti gaya-gayaan seperti itu, ya udah stigma yang keluar ke masyarakat seperti itu. Tapi memang jujur sih, gue pusat belum pernah denger yang negatif, karena memang ya lihatnya sih secara umum aja dulu gitu loh. Oh makanya lu bikin program-program kayak begitu. Karena gue selalu berangkat, buat apa kita bikin program kerja kalau nggak bisa menjawab persoalan atau problematika yang dihadapi oleh anggota bang. Gitu. Buang-buang waktu. Kasian jadi kayak arisan. Kalau ini kan harus dibikin organisasi ini sebagai tempatnya belajar. Gue sangat meyakini itu gitu. Kasian teman-teman yang bener-bener pengen masuk HIPMI, minimal dia naik kelas. Tapi gimana cara naik kelasnya, tentu kita edukasi, kita kasih. Ya Jaya Akademi itu kita ada kayak kelas-kelas kecil. Kita bikin pengetahuan mengenai gimana sih membaca laporan keuangan yang baik dan benar. Gimana untuk memproyeksikan sebuah bisnis, bagaimana dari segi hukumnya seperti apa, dari segi pajaknya seperti apa. Itu yang terus kita gaungkan, bang. Dan gak harus bisnis yang komoditi ya. Tambang, minyak. Kan kita taunya begitu tuh. Itu dulu. Oh, yang ngerapiin siapa? Yang ngerapiin? Ya seiring berjalannya waktu, teman-teman pengusaha, ya anak-anak muda yang kayak gue kan juga, bokap gue nggak di HIPMI. Jadi bener-bener memang sekarang itu udah bergeser. Bahkan ada banyak lah teman-teman kita, mungkin abang kenal juga, itu di industri kreatif dan berasal dari HIPMI. Yang namanya sudah ya besar lah.
Kita bisa yang sneakers gitu deh. Tahu. Itu berasal dari HIPMI. Emang iya? Iya. Oh, oke. Kan dia berdua tuh. Dia. Ada salah satunya lah. Itu dari Itu HIPMI. HIPMI ya? Itu HIPMI. Keren kan sekarang? Udah boleh lah. Gue Oh, kebetulan suka sneakers juga. Oh iya. Jadi bukan anak siapa gitu yang di HIPMI gitu ya? Udah enggak. Semua orang oke. sekarang ini punya mimpi. Harus kita akui semenjak ada salah satu ketua umum kita yang memang berasal dari minus, bukannya dari nol lagi. Siapa? Ada Bang Bahlil lah, sekarang Menteri Investasi. Oh, Pak Bahlil. Siap, Pak Menteri. Oh iya, beliau juga berkontribusi untuk merapikan himpunan dan organisasi ini akan jadi lebih baik lagi gitu ya? Ya pastinya cita-citanya ketua umumnya selalu baik. Buktinya beliau sekarang alhamdulillah diamanahkan di Kementerian Investasi, Bang. Oh, terus sekarang Akbar ranahnya kemana? Diamanahkan kemana? Belum tahu. Oh belum lah. Oh. Itu mungkin bisa ditanya sama presiden terpilih, Bang. Oh, emang presiden yang milih? Presiden terpilih. Iya, maksudnya emang presiden yang nunjuk gitu-gitu ke anggota-anggota ke himpunan-himpunan gitu. Oh enggak, hak prerogatif presiden untuk menentukan menteri. Oh iya. Iya. Diplomatis sekali Anda ya. Oh iya betul. Emang iya kan yang menteri kan ditunjuk sama presiden. Iya. Tapi bisa ngambil dari HIPMI. Oh, kalau punya potensi, dilihat rekam jejaknya seperti apa. Kan untuk seorang presiden menunjuk ini pasti ada proses verifikasinya gila-gilaan. Nggak asal tunjuk. Iya, maksud gue ini akhirnya stigmanya nantinya kalaupun misalnya qadarullah dari ketua-ketua HIPMI yang akan jadi di kabinet apa segala macamnya, ini bukan karena serta-merta HIPMI dijadikan batu loncatan. Itu sih poinnya. Sangat enggak. Poin gue tuh itu. Sangat enggak, Bang. Ternyata tadi melewati ada yang bikin program Jaya Academy, ada yang bikin tentang mungkin pelatihan. Ternyata memang ilmu isinya bukan gara-gara kayak dia anak siapa. Maksud gue itu. Enggak. Pak Bahlil dari nol ya? Dari minus mungkin. Dari minus. Di HIPMI mana? Dia dulu Papua, beliau. Oke. Itu kan jadi suatu apa ya? Semua orang jadi bermimpi. Bukan dari anak siapa-siapa, tapi bisa di posisi salah satu posisi terpenting lah sekarang di Republik yang sentral gitu loh. Oh, berarti Tum Akbar bisa tuh cocok tuh. Kalau ini sudut pandang gue doang, sudut pandang gue kan bisa jadi berbeda. Misalnya dia jadi wakil Menteri Perdagangan. Ya. Bidikan gue, ya, kan. Apalagi beliau juga waktu itu kemarin bantu Pak Prabowo ya. Ya, dia di wakil ketua TKN, Bang. Tapi memang rekam jejak beliau pun juga nggak instan. Semua dihasilkan melalui proses-proses yang panjang juga. Beliau berkader dari bawah hingga akhirnya jadi ketua umum BPD HIPMI Sumut. Sempat di HIPMI Sumut. Iya, maksud gue itu kan nggak jauh-jauh dari ujung-ujungnya bisa ke perdagangan atau ke UKM gitu ya. Ya itu Enggak. Kita ngomong bukan maksudnya prerogatif apa segala macam ya. Jalur-jalurnya biasanya dari situ ya. Biasanya kan karena kita dari sektor pengusaha tentunya kan? ya yang berkaitan dengan pos kementerian tersebut gitu. Ya, atau mungkin Kadin gitu ya. Ya. Bisa juga ya. Bisa juga. Kalian sama Kadin tuh gimana sih? Adik kakak tuh gimana sih? HIPMI sama Kadin? Ya kayak adik kakak lah. Begitu kita umur 40 lewat kita biasanya ke Kadin. Oh gitu. Oh gitu. Kan Pak Sandi ya. Pak Arsyad Kadin ya. Pak Sandi di HIPMI. Pak Sandi HIPMI ya. Ketua umum HIPMI dulu beliau. Nasional. Iya. Nasional ya. Ya. Oh iya ya, makanya kan Pak Arsyad Rashid pernah mampir sini juga tuh. Kadin. Apalagi sih? Apindo? Apindo ada juga. Jadi HIPMI, Apindo, Kadin nih mana yang paling tinggi, mana yang paling bawah? Itu gimana sih sistemnya? Nggak, aku nanya beneran. Iya. Ya kalau HIPMI ini kan organisasi pengusaha muda. Iya. Ya. Memang kita mitra strategis pemerintah. Cuman terkait dengan pengambilan kebijakan biasanya ya stakeholder terkait tuh diajak diskusi juga. Dari HIPMI kok diajak ngobrol kok, Bang? Diajak ngobrol? Diajak ngobrol dong. Gue pikir kayaknya kalian kayak apa bahasanya ya? Kayak nggak bareng gitu loh. Bareng, Bang. Bareng. Kita diajak ngobrol kok. Sama sama regulator dan lain-lain. Diajak ngobrol. Apalagi termasuk nanti ada Jakarta akan dijadikan kota bisnis, DKJ, daerah khusus Jakarta ya? Ya, daerah sampai Cianjur Jakarta. Nanti ya? Iya, Jabodetabek Jur. Oh, agak lucu ya ininya ya, kata-katanya ya. Jabodetabek Jur. Oh, oke.
Itulah anyway. Nah, itu HIPMI juga dilibati. Boleh kasih masukan dong mungkin atau insight ketika misalnya nanti akan menjadi kota bisnis Jakarta nih, distrik bisnis gitu ya. Terus kira-kira dari sudut pandang usaha, pengusaha ini kira-kira spending di kategori atau industri apa nih yang cocok nanti ketika memang kota ini dinobatkan sebagai kota bisnis? Nah, mungkin lu di HIPMI Jakarta Pusat selaku ketua umum gitu ya. Gimana tuh? Tentunya kan kalau kita berbicara daerah kekhususan tadi kan, tentunya kan cita-citanya itu bikin Jakarta itu bertransformasi jadi kota yang global, yang bertaraf internasional, bertaraf global. Tentunya ada indikator-indikator juga Bang, untuk mencapai kota tersebut bisa dikatakan bertaraf itu. Gitu. Salah satunya dari aktivitas bisnis itu udah harus mapan dan lebih terkoneksi secara global. Terus juga lingkungannya juga aman, nyaman dan sustainable. Sekarang gimana kondisinya Jakarta? Apakah kecepatan jadi daerah khusus bisnis nantinya? Gua harus optimis Bang. Gua harus optimis. Kalau ditunda-tunda terus nggak akan kejadian. Tapi kayak kecepatan ya? Kecepatan sih kalau menurut gua. Ya itu, tapi pasti ada cita-cita lah. Kayak serba salah gak sih? IKN harus jalan, tapi Jakarta harus jadi kota bisnis, tapi mungkin belum siap dari segi transportasi, dari segi tata kota, masih banjir banyak, masih macet banyak. Menurut lo gimana? Itu kan pembenahan yang panjang, tapi kalau nggak dipaksakan nggak akan kejadian. Kita nggak akan nggak akan memperbaiki diri. Kan kalau untuk jadi kota yang bertaraf global, ya negara tetangga kita lihat Singapura gitu. Kita bisa lihat secara transportasi udah efisien, secara sumber daya manusianya juga sudah sudah oke. Itu kan kita akan menuju ke sana. Ada beberapa memang indikator-indikator, tapi tidak lupa Jakarta ini unik juga. Kenapa? Jakarta kan kota organik. Kota organik dalam artian ya dari mulai Jakarta, Batavia sampai Jakarta sekarang harus ada culture experience. Kalau untuk kota yang menuju bertaraf secara global itu kan culture experience jangan dilupain juga. Contohnya apa? Kita bisa banggakan kota tua itu sebagai pusat dari peradaban kota Jakarta yang dimana kan Jakarta akan jadi melting pot nih. Dari seluruh orang akan datang, dari seluruh mancanegara, etnis dan budaya. Ya kita harus banggakan itu. Misalkan UK dengan British Museum-nya harus ada seperti itulah. Ya sektor-sektor itu kan tentunya juga sangat menarik dan bisa menjadi efek terhadap kesejahteraan rakyat Bang. Kalau gue lihat sih dari sesimpel tourism deh, itu akan sangat terbantu menurut gue. Tourism akan sangat membantu. Karena kan dengan kita dibikin jadi pusat bisnis, harapannya kan bisa ada targetnya dari Pemprov. Seingat gue ya, waktu itu gue nonton, itu tuh targetnya ada 500 perusahaan dari internasional yang menanamkan investasinya. Nah, berarti harus disiapin Pak Bahlil baru dong nantinya. Berarti kontribusi dari HIPMI juga harus sangat optimal tuh untuk mensupport gimana caranya. Karena kan kalian beririsan nih, ya kan? Oke, Jakarta jadi kota bisnis, distrik bisnis. Ya udah, berarti kalau gitu pemerintah menggandeng kalian dong. Karena dengan daerah kekhususan Jakarta itu kan sebenarnya ibaratnya nih undang-undang tersebut disahkan itu diketok ya, itu April 2024. Itu kan yang cita-citanya memberikan keleluasaan bagi Jakarta dalam mengatur ritmenya. Ya berarti harus benar tuh. Harus benar. Berarti kalau di HIPMI berarti di HIPMI Jaya ya? Ya, yang nanti yang ngatur ya, yang bantu lah, berkontribusi lah. Kita minimal menyuarakan kebatinan kita, itu pain point kita nih menangkap peluang aja kan Bang. Iya. Kita pengusaha kan nangkap peluang. Oke, ada perubahan seperti ini. Bagaimana pengusaha muda di Jakarta ini bisa masuk di sektor-sektor tertentu? Harus benar tuh berarti tuh ntar tuh ketua umum di HIPMI Jaya dalam artian ketika Jakarta sudah berubah menjadi Jabodetabek Jur sampai Cianjur kan nantinya kan. Yang ujung-ujungnya juga kira-kira apa nih untuk mendatangkan investor-investor asing yang untuk memang mau menanamkan asetnya atau mungkin usahanya di sini. Berarti nantinya gimana tuh menurut lo dari sudut pandang kabar-kabar di himpunan pengusaha ini?
Apakah nanti bakal ada Sudirman baru gitu? Contoh kan sekarang kan kayaknya kan sentrisnya tuh ada di Sudirman, gedung-gedung tinggi, perkantoran gitu ya. Apakah nanti Jakarta Timur juga akan ada Sudirman juga? Bekasi juga nanti akan ada Sudirman juga. Wah, naik kelas semua dong ya? Apa gimana sih? Nantinya kota bisnis itu seperti apa sih, bro? Ya sebenarnya kan kota bisnis itu yang udah paripurna lah istilahnya, tarafnya baik itu, transportasinya udah bagus, dari segi IT-nya juga udah oke. Terus sustainable dari segi kalau kita berbicara teknis, ya riset dan inovasinya juga terbuka lebar, yang memang ramah lingkungan lah istilahnya bisa gue bilang gitu ya. Dan juga harus disadari dalam artian HIPMI Jaya nih posisinya kan harusnya sebagai mitra strategis. Iya nantinya betul. Nantinya kita kan ya sekarang pun kita memang mitra strategis pemerintah DKI Jakarta khususnya. Jadi harusnya kita akan diajak ngobrol pasti. Kan kita ini pengen mendatangkan perusahaan besar dari luar. Tapi kalau misalkan ya, terkait dengan perizinannya masih beribet, ya bagaimana mereka mau datang? Iya, benar. Sesimpel itu. Coba kita cek beritanya, Dim. Tadi tuh. Coba. Ini sambil ngopi, Bang. Sambil ngopi santai aja. Tuh. Nih, usai tak jadi ibu kota, pembangunan di Jakarta berbasis kawasan aglomerasi. Ini gue nggak paham. Ntar lu bisa jelasin di sini. Terus juga ada juga tuh yang berikutnya, lepas status ibu kota, ini batas wilayah Jakarta di masa depan. Ini kan udah mulai dari sekarang nih. Ya udah mulai muncul ke permukaan tuh. Ya, membayangkan Jakarta pasca ibu kota, ada 5 fakta status baru Jakarta setelah tak lagi DKI. Ini maksud gue kan, kalau kota bisnis makanya sebenarnya muaranya obrolan kita ini sebenarnya sampai di sini nih buat teman-teman semua. Kenapa gue ngundang Rian juga? Karena dia punya pengalaman di pusat gitu, Jakarta Pusat, untuk memajukan perekonomian dari sisi bidang usaha, bidang bisnis dan seterusnya. Ya HIPMI lah. Teman-teman juga tahu kan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, di media tuh ada nasib Jakarta usai tak berstatus ibu kota dan polemik pemilihan Dewan Kawasan Aglomerasi. Aglomerasi itu gue butuh satu pencerahan, bro. Gini aja deh. Lu sambil jelasin sambil gue lempar pertanyaannya seperti ini. Andai, ini gue nembak aja nih. Gue nggak tahu nih, lu ada di titik mana nih. Sona itu di HIPMI Jaya. Selesai kapan? Biasanya 2024. Itu per berapa tahun sih kalian tuh di HIPMI Jaya? Ini gue langsung, gue izin ya, nggak maksud untuk bahas yang lain itu, bukan berarti gue nggak pedulikan dengan Jakarta Timur apa segala macamnya. Kalian sangat berkontribusi kok. Tapi yang dimaksud dengan nantinya akan menjadi kota atau Jakarta, kota bisnis ini kan pasti kan ya ujungnya kan HIPMI Jaya yang bertugas, yang berkontribusi. Kalian membawahi yang wilayah-wilayah kan. Makanya gue coba lompat ke HIPMI Jaya. Kelar berapa tahun HIPMI Jaya ketua? Satu periode itu 3 tahun. 3 tahun. Dan sekarang HIPMI Jaya dari 2021 selesai paripurna 2024. Lah berarti sekarang udah kelar dong, Sona? Ya, nanti akan ada proses musyawarah daerah. Untuk yang outputnya salah satunya memilih ketua umum baru. Nah, ini kan pasti momentumnya. Berarti HIPMI Jaya ketua umumnya berakhir di tahun 2024 dan 2024 pun juga Jakarta akan menuju ke daerah kekhususan Jakarta. Ini tahun yang sama nih. Karena kenapa? Karena ibu kotanya nanti ke IKN. Betul. Dan di tahun ini juga nanti ada pelantikan di akhir tahun, di bulan-bulan akhir tahun ini adalah pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Nah, ini kan ada irisannya sangat momentum sekali nih. Sekarang pertanyaannya gini. Nih gue tembak langsung aja nih. Lu dari pusat, ketua, andai gue mau tantang lu sekarang juga. Kalau misalnya lu ntar akan menjadi ketua umum HIPMI Jaya, kira-kira nih Jakarta kota bisnis mau lu apain? Kontribusi dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, gue mau tahu, pengen tahu gue. Akan lu apain sih? Gini, kan ini sebenarnya sebuah, ada yang mikir ini ada banyak tantangan dan PR, tapi juga kita harus pandai menangkap peluangnya juga. Agar investor masuk. Bukan hanya investor masuk, karena itu memang bukan tugas kita. Kalau yang investor masuk itu kan memang ada perangkat-perangkatnya juga, Bang. Menteri Investasi salah satunya. Ya salah satunya. Mungkin PJ Gubernur atau dan lain-lain lah. Ada berbagai macam orang lah, atau instansi gitu kan. Tapi fungsinya di HIPMI minimal kita itu bisa jadi konektor dan enabler lah. Yang dimana dari Pemprov tentunya ya bisa berkomunikasi baik. Dalam artian bukannya kita pengen, ya minimal kita tahu lah outlooknya, potensi yang bisa kita gali seperti apa. Fungsinya bukan buat ketua umumnya.
Tapi buat anggota dong. Bagaimana kita bisa menjadi konektor dan enabler antara pemerintah atau regulator dengan pengusaha. Ini gue demen, gue pikir gara-gara egois sang ketua umumnya aja ntar. Oh aku dapat ini, aku dapat proyek ini. Ternyata lu masih mikirin anggota. Keren, Rian. Insya Allah ya bang. Biar mereka juga dapat satu proyek. Mereka masing-masing kalau bisa rata semua dapat. Ya harus kita bukain ke semua. Kita punya 4.000 anggota aktif, bukan ketua umumnya doang. Kita punya 4.000 anggota aktif, ya kita harus memberikan ruang di situ. Egois aja, kan ketua biasanya kan egois. Apa manfaatnya kalau kita jabatan tidak bisa memberikan manfaat bagi anggotanya, bang? Jabatan itu apa sih, bang? Nggak dibawa meninggal juga, tapi nama baik, integritas itu yang akan selalu dibicarakan. Iya. Dan kalian juga sebenarnya kan nggak usah semaruk itu juga, kan kalian juga kan udah punya bisnis juga yang perputarannya juga udah revenue-nya udah miliaran juga gitu. Makanya gue juga masih agak bingung sih kenapa begitu diamanahkan sebuah ketua apapun itu ya, mau organisasi, mau itu himpunan, mau itu presiden lah apa sekalipun, terus masih haus tentang kayak begitu-begitu. Lah kan lu juga udah punya bisnis ya. Nah ini ternyata banyak salah gunakan. Gue nggak ngerti nih. Dikasih 1 gunung emas minta gunung lagi kali ya. Itu yang selalu gue tanemin, rezeki nggak mungkin tertukar lah. Di agama gue yang gue ilhami gitu loh bang. Percaya aja, yakin berbuat baik, insya Allah lah Tuhan akan ngasih jalan gitu. Itu selalu dibilang menyokap. Gue ini apapun nyokap, apapun. Dari mengambil keputusan maju pun ibu yang gue utamain. Restu ibu segala-galanya. Nyokap gue bilang hari ini nggak maju bang, bingung juga kita. Nggak maju apa sih? Nggak maju dalam kontestasi HIPMI Jaya. Oh lu maju nih ntar nih. Insya Allah. Masya Allah. Tadi gue cuma pertanyaan, gue pengen pancing doang. Maju juga ternyata lu. Ingin berikhtiar. Oh iya. Masya Dari skop pusat, Jakarta Pusat, kalau bisa kita bawa vibrasi itu ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Berarti ntar bakal berurusan sama Pemprov ya? Ya kan? Siapa sih nanti gubernur baru kita? Pak Budi sama Pak Kaisang ya? Sorry. Belum. Bukan langsung penunjukan langsung? Enggak jadi. Oh nggak jadi? Nggak jadi. Kan katanya November. ada ya untuk gubernur itu ditunjuk sama presiden. Nggak jadi. Oh nggak ada itu ya? Bohong ya? Enggak, itu kan waktu itu berita yang beredar mau dicoba seperti itu. Tapi kan ya pemimpin pada bijak lah. Oh. Pengambilan keputusan. Sorry. Nah gue pikir tiba-tiba jangan udah langsung, wah aku punya gubernur baru. Sorry. Enggak. Masih pemilihan bang. Alhamdulillah. Ikutan kontestasi? Di HIPMI? Bukan. Di mana? Di DKI? Enggak. Di DKI gubernur? Bukan. Maksudnya nanti tetap ada pencalonan gitu-gitu. Kayak tetap. Cagup, tetap sama aja. Oh. Sama. Gua nggak tahu. Waktu itu kan ada proses yang mau dipilih lah. Gue pikir langsung foto-foto. Oh enggak. Oh sorry. Enggak. Demokrasi kan. Oh iya. Maaf kita nggak tahu. Oke, anyway, berarti nanti lo akan berhubungan sama siapapun yang jadi. Ya, mitra kita kan ya tentunya gubernur. Itu maksud gue. Ya. Gubernur sama wakil gubernurnya. Ya. Berarti kalau lu jadi di HIPMI Jaya, lawannya tuh dari yang ketua-ketua dari Jakarta wilayah yang lain ya? Ada di wilayah lain, ada juga yang dari kepengurusan harian di DKI itu. Berapa kandidatnya? Kan belum daftaran. Oh. Masih jauh ini. Masih bakal calon ketua umum. Nih buat para anggota-anggota yang ada di HIPMI dan lain sebagainya, gue coba objektif ya, gue nggak mau menggiring opini apapun itu. Kalau yang gue tangkap adalah ternyata program-program ini kenapa muncul stigmanya adalah negatif dan seterusnya. Yang pasti ini ulah oknum kalaupun ini terjadi. Karena nggak mungkin tiba-tiba muncul stigma kalau bukan gara-gara ada yang berbuat gitu kan. Lanjut, intinya adalah kalau gue lihat, lu coba deh melek kalaupun siapapun nanti yang akan jadi pemilih gitu ya. Karena kan gue sih sektornya sih di bidang usaha ya, berarti kali ini ya bukan maksudnya untuk gimana-gimana ya. Ya gue coba untuk percayakan pada HIPMI lah. Gitu kan. Nah cuma HIPMI Jaya ini juga kita harus apresiasi Sona gitu selaku selain memang adik kelas gue di SMA dan lain sebagainya, ternyata kan dia juga sudah bekerja dengan baik. Ya, sangat baik bang. Iya betul, makanya gue tahu kok, gue banyak dapat informasi juga karena kan banyak teman-teman juga di HIPMI bro. Nah anyway lanjut, ketika nanti misalnya lu maju di HIPMI Jaya ya, kalau gue lihat tadi lu dekat dengan anggota, mempedulikan anggota dan seterusnya, ya figur-figur ini sepertinya yang memang harus
dijalankan. Enggak harus lu, gue siapapun. Gue pengen objektif nih. Iya. Ya kan? Gue nggak dibayar sama sekali lu sama Rian lu ya. Makanya gue harus tahu gitu. Iya. Kecuali kalau lu bayar ya gue, ayo dukung Rian ya. Iya. Sekarang kan pasti aja. Ingat cluenya, yang pasti aja. Kalau sekarang ya. Iya enggak ya? Iya. Kan? Lu nyesel kan? Kemarin sama kayak gue kan? Iya, udah yang pasti aja udah sekarang. Ya, harus kan? dilihat juga gagasannya apa. Ya, iya dong. Iya betul, gagasan Iya. paling penting. Sama siapa di belakang. Ya pokoknya dia gitu. Siapa di belakangnya? Oh, iya. Dia orangnya Benar, baik benar. apa enggak? Iya, benar. Orang tuanya gimana? Ya, istrinya gimana? Iya lah, lu ya, mikirnya gimana? Istrinya, abangnya. Iya, bayangin kalau tiba-tiba nanti yang maju, tiba-tiba belakangnya adalah mantan buronan. Ah iya benar itu yang nggak Atau mau. mungkin sekarang lagi daftar pencarian orang. Iya. Atau mungkin keluarganya dari mana? Oknum-oknum di Cirebon. Iya. Kita nggak tahu. Benar. Oknum di mana aja? Emang harus di Cirebon doang, ya kan? Tuh. Oknum bupati. Iya. Ya kan kita bahaya maksud gue. Ya, jadi itulah anyway. Nah berarti lu maju visi misi lu apa? Visi misi itu akan kita gaungkan pada saat waktunya. Oh belum ada berarti sekarang. Udah ada penggodokan. Cuman takutnya kalau Oh dicontek. Iya dong. Keren. Karena ada prosesnya bang. Akan ada tanggalnya pemaparan visi misi dan program kerja. Ya, ini masih kulit lah. Nanti kalau udah mau detik-detik, Baru kita. gue pantau lu terus boleh. Iya dong. Oh, iya. Kita menghadap Bapak calon menteri juga pak. Udah cocok loh bang. Udah Masa sih? cocok. Iyalah. Jangan nanggung. Hah? Nanggung lah. Menteri tangguh. Wapres lah. Iya. Oke bro, mudah-mudahan ini nasib Jakarta ke depannya jadi lebih baik ya ketika memang ternyata lu adalah, gue mau objektif aja lah di Mijaya apa segala macam gitu ya. Ya, yang betul-betul mensupport para pengusaha-pengusaha lah. Ya, dan lain sebagainya. Berarti ada yang mau ditambahin di ujung obrolan terkait nanti misalnya pun lu ada di Jaya, di apa segala macamnya, dari sektor apa sih yang lagi seksi bro? Bocorin dikit dong. Yang kawan-kawan di sana seperti apa sih? Sektor-sektor yang lagi menarik untuk dapetin proyek di Jakarta nantinya ketika Jakarta menjadi kota bisnis? Ya gue bilang yang tentunya itu kita harus pertama merawat komunikasi dengan mitra dengan Pemprov itu harus baik. Oke. Jangan hanya sifatnya acara seremonial kita undang aja. Justru kita harus terlibat dalam diskusi itu bang. Iya. Terkait dengan pengambilan kebijakan kita harus diajak ngobrol sebelum peraturan itu terbit. Kan itu merupakan salah satu upaya kita. Bagaimana kita bisa tahu terkait dengan project-project kalau kita bicara pemerintah ya. Iya. Kalau kita tidak maintain komunikasi dengan mereka itu dengan baik. Tapi sekarang HIPMI nggak lantas project pemerintah doang. Kita punya sektor-sektor yang memang sangat-sangat menarik dan gue pun juga jadi tertarik gitu. Nah, tuh gue nggak tahu soalnya mohon maaf nih, ini sudut pandang dari rakyat nih, yang bukan luar dari anggota HIPMI gitu. Sosial medianya kan isinya kan cuma pengucapan selebrasi ketua ini selamat kamu terpilih gitu, atau mungkin kelihatannya kayak flexingan apa segala macam. Maaf kalau salah ya, ini kan bebas pendapat. Iya. Itu kan Ya gimana sekarang tuh? kita nggak ada flexing jam tangan kita aja masih begini bang. Nggak ada flexing HIPMI yang sekarang beda dengan HIPMI yang dulu. Kan nggak tahu kalau duduk depan kamera kan jamnya dituker kan. Ya kan bukan anak kecil ya. Ya gitu. Coba buka. Kita buka dong. HIPMI Jakarta Pusat, HIPMI Jaya. Gue pengen tahu. Pribadi. Instagram. Ini Instagram lu ya. Yang pribadi bawa. Ini bawain ribuan. aja nggak apa. Rian Harun. Rian lanjutkan kejayaan. Keren Itu juga. Instagram kampanye kita. Karena HIPMI Jaya di bawah kepemimpinan Tumsona udah baik, kita lanjutkan. Oh, lu ada di kubu lanjutkan. Kenapa nggak perubahan? Kapok ya? Udah baik bang. Oh iya, apa Udah yang belum baik. berubah gitu ya? Iya. Tinggal kita improve sedikit lah, mana yang ada yang kurang itu. Wajar lah. Dalam kepemimpinan itu ada kurang, ada yang lebih. Tapi ada yang pakai mengusung tema perubahan. Oposisi. Nggak ada. Nggak ada Udah ya? kita semua persahabatan persaudaraan di Mijaya. Ini kan cuma kontestasi sementara. Bang. Belajar dari pengalaman ya. Kadang mau jadi oposisi juga kayaknya musuhnya banyak banget ya. Agak berat ya. Jadi belajar dari sekarang kayaknya udah nggak usah sok-sok oposisi kayaknya. Ikut arus aja deh. Ini HIPMI Jaya. Nah itu Sona. Coba isinya apa sih? Tuh kan, udah beda kan. Bedanya maksudnya? Ya dulu kan
selamat doang. Sekarang ya Iya, betul. inilah tuh ada quotes hidup adalah mencoba berbagai hal untuk melihat apakah itu ya. Ya, lu sendiri berarti menyadari kan, kalau dulu kan cuma selebrasi apa namanya, selamat gini ya. Muhammad Asad sekarang jadi pengurus ya? Dia ketum Jakarta Selatan. Oh iya bener, dia cerita tuh. Ya gimana Tum Asad? Ya kan, gue pernah makan sate, ngopi-ngopi sama malam nih sama gitu. sama Tum Tito juga. Oh iya. Sama Pak Nil, Kemenparekraf. Iya. Oh iya. Boleh lagi coba lihat yang satu lagi Hipmi Jakpus coba. Gue mau tahu nih. Kontribusi lu pada anggota-anggota yang ada di sana gimana tuh? Oh ini Instagram kampanye nih. Oh ini lu ya? Yang Rian lanjutkan deh. Hipmi Jakpus. Ah ini. BPC apa sih bro? Badan Pengurus Cabang. Oh, oke. Ya. Coba bawah. Ini perkumpulan waktu acara apa nih? Itu rapat Badan Pengurus lengkap. Oh, oke. Aktif juga berarti ya? Lu bikin programnya ya? Aktif dong bang. Ketua umumnya aktif banget. Kita harus mengikuti. Oh ini, Sona. Kan kita kepanjangan tangannya dari Sona lah. Keren, Sona keren. Iya. Oke. Kita ada beberapa kolaborasi. Oh, lu bikin kolaborasi juga ya sama konten kreator. Ada ini apa edukasi gitu? Iya. Event edukasi. Iya. Ini kayak gini isinya bener bermanfaat buat anggota. Bisnis masterclass, ya kan? Oke. Kita juga ada di Trade Expo Indonesia acaranya. Oh iya. Santri Novest juga kita bagian dari itu. Aktif juga nih. Gitu. Vijay, keren lo Jay. Sorry. Jadi internal. Gue manggil Sona Vijay. Dulu waktu di sekolah dia panggilannya Vijay. Iya. Kata dia, si Denny, lu jatuhin gue lo. Lama lo Vijay manggilannya. Siap Ampun tuh. Ketua Umum. Kalau gue kan atas dasar kakak kelas. Iya. Lu dong sembarangan dong ngomongnya. Siap tuh. Keren Vijay. Lu bareng sama dia berhenti bener. Ikutin lanjutin programnya Vijay. Ya Sona. Mantap lo Son. Iya nggak ya? Oke. Ya mudah-mudahan nanti deh ke depannya. Kapan sih ininya? Pelantikannya? Pencoblosannya dulu. Pemilihannya dulu. Pemilihannya kalau nggak Agustus akhir September. Siap lah, nanti gue coba kontak-kontak juga di si Vijay, si Sona deh. Iya nggak, Tum? Nanti gue pengen tahu, maksud gue kira-kira program-program lo apa sih nantinya ketika Jakarta. Kalau gue sih visi-misinya mah serahlah siapa yang jadi. Kalau gue mah begitu. Yang penting benar-benar pengusaha tuh tereskalasi. Kalau gue poinnya tuh itu, makanya gue mau menggali. Karena memang momentumnya pas menjadi Jakarta akan menjadi kota bisnis, nantinya DKJ, Jabodetabek Jur dan lain sebagainya. Nah, siapa orang yang tepat nih? Makanya gue pengen dudukin lu nih. Lu udah ngapain aja di pusat? Nah, ternyata banyak pelatihan dan seterusnya. Dan mau disampaikan terakhir, bro? Tentunya gue pengen ngajak bener-bener ini di luar konteks HIPMI ya. Di luar konteks HIPMI. Ayo kita coba ini generasi muda. Semangat entrepreneurship haruslah tinggi. Kita harus mencapai negara maju, double digit, jadi pengusaha. Semata-mata ya impact-nya buat tentunya selain pertumbuhan ekonomi, juga gue harap bisa ada efek untuk kesejahteraan rakyat lah. Boy, ya. Tujuannya harus itulah, smart entrepreneurship. Jadi bagaimana lulus kuliah itu tidak mencari pekerjaan, tapi harus kita didik dan doktrin bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan. Itu penting, lapangan pekerjaan tuh dari mulai himpunan atau organisasi yang ujung-ujungnya seperti itu. Ayolah, kita panjangkan tongkat estafetnya dari Pak Sandi, Pak Bahlil, Pak Lutfi, Pak Akbar, Pak Sona gitu kan sampai ke lu itu dia benar-benar rapi lah makin ke sini. Gitu. Amin insyaallah. Nanti kan kalau lu jadi Mijaya kan gue ganti lo, posisi kosong kan Jakarta Pusat kan. Iya, ntar gue pindah rumah dah, Menteng dah. Iya. Nanti gue isi. Udah bisa gak sih gak usah pakai pilih. Udah langsung pilih gue deh. Sekarang zamannya asal tunjuk soalnya. Berdasarkan kompetensi juga. Oh iya, itu. Pusatnya kosong kan? Iya. Ya udah. Kan ada debat disiarin di TV juga. Ayo, timbang debat doang mas. Iya kan? Gue tinggal bilang Jaya. Gitu aja udah. Umur masih bisa 35 tahun nih. Oke lah siap. Nanti gue tunggu lagi kalau memang ternyata nanti udah menuju ke sana. Gue bikinin aja sebenarnya asik juga ya. Mau nggak? Ntar kita ngobrol deh tentang perdebatan antara
arti positif loh ya. Kandidat. Kandidat. Boleh dong. Gue fasilitasin, media kasih solusi. Boleh nggak? Boleh banget. Nanti gue coba pikirkan lah ya. Iya dong. Iya. Boleh bang. Ya boleh, nanti bang. kita coba Ya, pikirkan ya, ya, ya. kandidat lu berapa apa segala macamnya. Nanti gue coba fasilitasin. Nah, Kita buka-bukaan di sana. bukan Serang-serangan. layak apa enggak tuh? Iya dong. Ya nanti ya. Cocok. Tapi jangan lamaran bangku. Oh enggak dong. Jangan lah, udah nggak begitu kan. Nanti coba ya Lat ya. Nanti lu tergantung. Nah ini kamera abis ini matikan. Nah gue fasilitasin tergantung lu berani bayar gue berapa. Bang, siap. Thank you. Kita kasih solusi.